Ratusan orang tua di Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan aksi demo menuntut rekening ataupun juga tabungan dari anak mereka segera dibagikan. Orang tua ratusan siswa ini berkumpul di aula kantor Desa Pakemitan Kidul dengan membawa poster yang berisi berbagai tuntutan. Mereka melampiaskan kekesalannya dan mempertanyakan nasib uang tabungan anaknya kepada perwakilan guru dan komite sekolah. Namun, perwakilan pihak sekolah mengakui tidak sanggup jika harus mengganti uang tabungan siswa yang jumlahnya mencapai 800 juta rupiah dan dibawa kabur mantan kepala sekolah SD Negeri 1 dan 3 Pakemitan. Aksi orang tua siswa ini adalah yang keempat kalinya karena mereka bosan dengan janji pelaku yang tak kunjung mengembalikan uang milik anak-anaknya. Rencananya para orang tua siswa akan kembali melakukan aksi hingga uang tabungan anaknya dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, dalam waktu dekat mereka akan menempuh jalur hukum. Baik, pemirsa, kita akan dapatkan keterangan lebih lanjut mengenai hal ini. Kita sudah terhubung dengan Bapak Dodi Kurniadi selaku koordinator orang tua murid yang menuntut agar tabungan anaknya segera dikembalikan. Selamat malam Pak Dodi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sama Pak Putri ya? Ya, Pak Dodi, yang kami saksikan tadi adalah upaya demo, aksi demo. Adakah upaya-upaya lainnya yang Bapak lakukan, terutama kepada orang yang membawa kabur tabungan dari anak-anak selama ini? Ya, selama ini alhamdulillah kami orang tua sudah berupaya membangun beberapa komunikasi dengan PLT Bapak Kepala Sekolah yang entah di mana rimbanya sekarang. Dia menjanjikan beberapa kali janji dan selalu ingkar janji yang ketiga kalinya. Gitu. Baik, jika pelaku ini kemudian tidak diketahui saat ini keberadaannya di mana Pak Dodi, lalu kepada siapa Pak Dodi dan rekan-rekan ini berkomunikasi sebenarnya sejauh ini? Ya, selama ini komunikasi yang terakhir kami komunikasi sama keluarganya dan alhamdulillah mereka bisa memfasilitasi untuk bertemu dengan kami, dengan perwakilan orang tua murid dan disepakati ketika itu tanggal 20 Juli beliau menjanjikan dan sanggup untuk membayar semuanya tanpa dicicil uang yang sudah dia pakai. Baik, apakah diberikan keterangan baik itu dari pihak keluarga atau mungkin pihak pelaku digunakan sebagai apa atau untuk apa tabungan dari anak-anak ini Pak Dodi? Selama ini tidak ada keterangan uang dipakai untuk apa atau digunakan untuk apa, dan ketika dipertanyakan sama orang tua ya dia selalu mengelak gitu. Pokoknya uang saya siap bayar pada waktu yang ditentukan, tapi pada waktu yang ditentukan tidak ada realisasi gitu Pak. Baik, Pak Dodi, apakah dapat mengetahui menurut keterangan dari keluarga kemana perginya pelaku ini? Ya, sementara ini susah untuk dihubungi. Rumah domisili yang sesuai KTP-nya itu sudah kosong, sudah tidak ada gitu. Baik. Terus katanya Ya, katanya kenapa Pak Dodi? Ya, katanya banyak informasi tinggal di mana, di anaknya ataupun tinggal di istrinya gitu. Tapi itu belum meyakinkan buat kami orang tua. Baik, Pak Dodi, kami ingin mendapatkan konfirmasi lagi. Ini yang diambil oleh pelaku adalah tabungan anak-anak yang kemudian ditabungnya atau dikumpulkannya ke sekolah, begitu ya Pak? Ya, betul seperti itu. Mulai ya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD atau bagaimana Pak? Iya, dari kelas 1 sampai kelas 6 SD gitu. Ini beliau kebetulan menjabat 2 sekolah gitu. Yang definitifnya itu SDN 1 Pakemitan, kemudian yang PLT-nya itu di SDN 3 Pakemitan. Baik, yang dibawa lari ini adalah jumlah tabungan dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? 1 tahun ke belakang. Jadi setiap Juni itu kebiasaan di sekolah itu ya selalu dibagi tabungan gitu. Dari mulai bulan Juli ke belakang dan dibagikan pada bulan Juni berikutnya, tahun berikutnya gitu. Jadi 1 tahun. Baik, total Pak ini dari rekening ataupun dari tabungan berapa siswa?
kurang lebih SDN 3 Pagembitan itu 300 siswa, kurang lebih dari kelas 1 sampai kelas 6. 300 siswa. Pak, upaya selanjutnya Pak, karena kan ini sudah menurut saya Bapak dan juga rekan-rekan lainnya sudah membuka pintu yang cukup lebar untuk adanya upaya mencarikan jalan tengah, menyelesaikan dengan baik-baik, tapi kan ternyata pelaku ini mengingkari janji terus. Upaya berikutnya Pak? Ya, upaya berikutnya kami selama ini baru sampai komunikasi dan diskusi di tingkat kecamatan dengan Muspika gitu, dan ya, pihak-pihak yang stakeholder yang lainnya. Nah, kalau tidak ada solusi di tingkat kecamatan, mungkin kami akan meminta terhadap kehadiran pemerintahan daerah untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun juga, ini adalah lembaga sekolah, lembaga yang di bawah naungan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya. Baik, jadi berikutnya adalah meminta peran dari pihak Pemda, Dinas Pendidikan Tasikmalaya. Tidak ada niatan untuk membawa ke polisi, Pak, melaporkan ke polisi? Ya, itu jalan terakhir, Mbak. Jalan terakhir, insya Allah. Apa yang membuat Pak Dodi dan juga para orang tua lainnya masih permisif? Menurut saya cukup masih permisif hingga saat ini. Masih membuka pintu diskusi lewat level yang saat ini dilakukan, kemudian level kecamatan, bahkan juga masih step berikutnya ternyata masih membuka jalan diskusi. Apa Pak yang membuat Bapak dan juga rekan-rekan masih bersabar? Ya, kami berupaya untuk menjunjung rasa dalam demokrasi itu kan harus dikedepankan musyawarah, kemudian dialog gitu. Jangan cepat-cepat langsung ke jalur hukum lah. Nah, kalau tidak ada titik temu, kemungkinan besar kami ujung-ujungnya akan ke hukum gitu, dan akan terus sampai hak kami bisa dikembalikan lagi. Ya, Pak, pelaku ini apakah kemudian mengatur, mengelola uang tabungan ini sendirian? Apakah tidak ada bantuan dari guru-guru lainnya mungkin yang mungkin bisa mengetahui di mana uang itu atau di mana pelaku, dan juga ada pertanggungjawaban lainnya selain dari pelaku? Ya, untuk urusan itu kami orang tua tidak mengetahui lah gitu. Itu urusan internal dari lembaga sekolah gitu. Jadi kami tahu-tahunya ketika mau pas dibagikan, kami diinformasikan oleh pihak sekolah bahwa uangnya tidak tersedia di sekolah gitu. Baik. Jadi kami orang tua tidak mengetahuinya. Tapi kalau dari keterangan pihak sekolah, Pak, sebenarnya biasanya itu bagaimana uang itu disimpan? Siapa yang punya kendali untuk mengatur dan menyimpan uang itu sebenarnya? Ya, kalau yang saya tahu dan saya komunikasi dengan yang lain, jadi yang namanya pihak sekolah, kepala sekolah itu tidak ada kewenangan untuk mengatur ataupun memegang keuangan gitu. Yang sudah terbiasa itu menurut aturan itu dari wali kelas, kemudian dikumpulkan ke bendahara sekolah, dan dari bendahara sekolah itu biasanya disimpan di lembaga keuangan ataupun di bank gitu. Tapi ini seolah-olah dikuasai dan ada pemaksaan harus disimpan ataupun dikumpulkan di kepala sekolah tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada kami, dan terima kasih, semoga niat baik dari Bapak dan juga korban lainnya untuk masih membuka pintu diskusi bisa membawa hasil.